Mama, saya mohon jangan. Maafkan saya. Shh, tutup mulutmu. Ini untuk semuanya yang kau lakukan pada Wati. Ini untuk semua sakit hati yang kau berikan. Jangan. Kenapa Mas? Kenapa kita belum dikasih anak juga? Apa kita salah Mas? Apa aku salah? Apa aku gak cukup baik buat jadi ibu? Apa kekuranganku Mas? Sabar ya Wati. Mungkin Tuhan belum kasih kita rezeki itu sekarang. Kita harus bersabar. Mungkin aja ada rencana yang lebih besar buat kita. Tuhan pasti punya maksud yang baik untuk semua ini. Kita hanya perlu menunggunya saja. Tapi orang-orang terus ngomongin aku Mas. Setiap hari mereka ngomongin di belakangku, ngomongin aku mandul, gak bisa kasih keturunan lah, istri gak guna lah, dan berbagai macam hinaan lainnya Mas. Aku malu Mas. Aku gak tahan lagi. Aku malu keluar rumah, malu ketemu tetangga. Aku gak bisa kemana-mana Mas. Iya aku tahu, tapi kita harus kuat ya Wati. Jangan dengerin omongan orang. Mereka nggak tahu apa yang kita alami. Mereka nggak tahu usaha kita, pengorbanan kita. Mereka hanya bisa berkomentar saja karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Aku nggak tahan lagi. Aku pengen mereka semua berhenti ngomongin kita, berhenti menyakiti kita, berhenti menghakimi kita. Aku capek Mas. Aku capek dengan semua ini. Aku juga Wati, aku juga. Aku pengen kita bahagia seperti dulu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya biar bisa mereka berhenti? Aku cuma pengen kita punya anak Mas. Aku pengen kita punya keluarga yang utuh. Aku nggak kuat lagi dengan cemoohan mereka. Setiap hari rasanya seperti neraka. Aku merasa gagal jadi istri, gagal jadi wanita. Mungkin kita bisa coba ke dokter lain Wati. Atau mungkin kita bisa adopsi anak. Banyak cara untuk punya keluarga. Kita nggak harus mendengarkan omongan orang ya. Yang penting itu kita berdua bahagia. Kamu serius Mas? Kamu beneran mau adopsi anak? Tapi apa orang-orang nggak akan tetap ngomongin kita? Mereka selalu cari alasan buat menghina kita. Mereka mungkin akan tetap ngomongin, tapi kita harus kuat. Kita harus bisa menghadapi mereka. Yang penting itu kita tetap bersama dan saling mendukung. Kita harus bisa melawan semua cemoohan itu. Iya Mas, kita harus kuat. Aku akan coba kuat, tapi kadang rasanya sangat berat. Mas, aku merasa dunia ini nggak adil buat kita. Aku tahu, tapi kita harus bisa melewatinya. Kita harus bisa bertahan. Demi kita berdua, kita harus tetap bersama menghadapi semua ini. Iya Mas, aku akan coba kuat. Aku janji, aku nggak akan menyerah Mas. Aku akan terus berusaha untuk kita. Mas Rama belanja sendiri nih. Kasian ya, istrinya nggak bisa bantuin. Karena ya tau lah, katanya mandul ya. Pasti berat ya hidupnya sama istri yang nggak bisa kasih keturunan. Rasanya pasti ngebatin terus. Apalagi kalau dengar omongan saya nih. Wah, Bu Rizka, tolong jangan ngomong gitu lagi ya. Istri saya juga manusia, punya perasaan. Jangan seenaknya ngomong begitu. Dia sudah cukup menderita tanpa tambahan omongan orang. Dia malah semakin menderita dengan omongan ibu itu. Oh, jadi sekarang perasaan kalian itu penting ya? Baru tahu saya. Kalau nggak bisa punya anak, mending ditinggal aja Mas. Cari aja yang baru, banyak kok. Buat apa dipertahanin? Nggak ada gunanya. Cuma bikin malu aja. Sayang hidup Mas, sia-sia begitu. Jangan buang-buang waktu. Sudah cukup ya Bu Rizka, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Ini bukan urusan Anda. Dasar anak muda, dikasih tahu yang bener malah sok bener sendiri. Kasian. Mendingan cerai aja deh, nyari istri yang produktif. Kan sayang hidup cuman sekali Mas. Masa mau nggak bahagia seumur hidup sih? Nggak usah buang-buang waktu dengan yang nggak bisa kasih keturunan deh. Cukup Bu Rizka, ibu sudah kelewatan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jaga mulut Bu Rizka sendiri, atau saya yang akan membuat ibu Rizka menyesal. Ya. Lihat aja nanti Mas Rama. Semua orang tahu kok siapa yang salah di sini. Semua orang tahu siapa yang mandul. Semua orang pasti tahu siapa yang pantas didukung. Mereka pasti mendukung saya lah.
Ah, ah. Mas, kapan kita punya anak? Aku gak kuat lagi harus menahan omongan tetangga yang menyakiti hatiku. Mas, tolong bertindak, Mas. Tolong, aku gak mau begini terus. Aku nggak tahan lagi. Aku harus melakukan sesuatu yang bisa membuat semua ini berhenti. Tapi apa ya? Apa yang harus aku lakukan? Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Rama? Hanya satu jalan keluar, hanya satu cara untuk menghentikan semua ini. Hapuslah sumber masalahnya. Iya betul. Hanya satu jalan keluarnya. Tapi apa? Apa yang harus aku lakukan? Aku akan melakukan apapun itu. Aku sudah tidak tahan dengan apa yang aku alami sekarang. Hapuskan sumber masalahnya, Rama. Hanya dengan cara itu kau bisa mendapatkan kedamaian. Jika kau harus menghukum Bu Rizka, maka lakukanlah apapun itu. Mental dirimu dan mental istrimu lebih penting daripada omongan dia. Iya, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menghilangkan sumber masalah ini. Hanya itu cara yang tersisa. Maafkan aku, Wati. Aku akan melakukan apa saja untuk kita. Aku janji akan membuat kita bahagia seperti dulu lagi tanpa terkecuali. Malam ini semuanya akan berakhir. Semuanya akan selesai. Tidak ada lagi yang menghina istriku. Tidak ada lagi yang menyakitinya. Semuanya akan tenang. Aku akan tenang, Wati tenang, dan Rizka akan lebih tenang karena sudah tak perlu lagi mengurusi hidup orang lain. Pak, kenapa balik lagi? Ada yang ketinggalan ya? Sebenarnya aku tak perlu melakukan ini, Bu Rizka. Tapi kau yang memaksaku untuk melakukan ini. Maafkan aku. Andai saja kau bisa belajar untuk menjaga lisanmu itu. Hah? Jangan, Rama, saya mohon jangan. Maafkan saya. Shh, tutup mulutmu. Ini untuk semuanya yang kau lakukan pada Wati. Ini untuk semua sakit hati yang kau berikan. Jangan. Pertama, aku akan membuat kau tak bisa lagi bersuara. Kau pikir kau bisa terus menghina istriku? Tidak lagi, tidak malam ini. Ini adalah akhir dari semua penghinaanmu. Kau akan belajar bahwa selain omonganmu yang tajam, apa yang akan aku lakukan padamu tidak kalah tajam. Selanjutnya, kau akan kubuat lagi tak mampu berbicara aib orang lain. Sekarang semuanya akan tenang. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghina Wati. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu keluarga aku. Aku bisa hidup bahagia bersama istriku yang kucintai. Langkah terakhir, aku harus membuat ini menjadi sebuah mahakarya. Maafkan aku, Bu Rizka. Maafkan aku terpaksa melakukan ini. Tapi kau sudah terlalu jauh. Kau sudah menghancurkan hidupku, hidup istriku, hidup keluargaku. Ini adalah satu-satunya. Kau harus membayar semuanya. Dan kini terima kasih kau telah membayar lunas semuanya. Semoga ini bisa memberi kedamaian pada kita. Semoga aja semua yang kuimpikan benar-benar terjadi. Keluarga indahku akan segera terwujud.
kami mendapatkan laporan bahwa Bu Rizka telah menghilang secara misterius dari rumahnya. Apakah Anda tahu sesuatu tentang hal ini? Tidak Bu, saya tidak tahu apa-apa. Terakhir kali saya lihat dia kemarin di pasar. Habis itu saya nggak ketemu dia lagi. Kami hanya menjalankan penyelidikan, Pak Rama. Kalau ada informasi, harap segera laporkan kepada kami ya. Kami sudah berpengalaman dan tahu cara membongkar kejahatan. Baik Pak, saya akan bantu sebisa mungkin. Saya juga penasaran kemana Bu Rizka itu pergi. Aneh banget sih, kok dia bisa tiba-tiba menghilang gitu ya? Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Mereka tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walau Bu Rizka itu sudah menghilang, tetap saja sudah terlalu banyak orang yang termakan omongannya. Sudah terlalu banyak ibu-ibu julid di lingkungan kita. Ya Tuhan, kapan aku bisa punya anak? Kapan? Kapan? Kapan aku bisa punya anak? Aku hanya ingin punya anak, itu saja. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah lakukan yang benar. Tapi kenapa ya rasanya masih berat? Kenapa rasanya tidak seperti yang kubayangkan? Kenapa masalahnya masih ada? Justru sekarang bertambah lagi masalah. Kenapa aku malah merasa bersalah telah melakukan hal itu? Kau tidak akan pernah bebas dari dosamu ini, Rama. Kau akan selalu dihantui olehnya. Ini hukumanmu. Ini adalah takdirmu. Kau harus terima rasa bersalah itu yang akan terus menghantuimu tanpa henti. Tidak. Aku hanya ingin melindungi Wati. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Aku tidak ingin ini terus menghantui hidupku. Pergi kau, pergi. Terimalah nasibmu itu, Rama. Terimalah bahwa ini adalah balasan atas hal yang telah kau perbuat. Kau tidak akan bisa lari. Kau harus hidup dengan dosa ini selamanya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana bisa aku menembus ini? Bagaimana aku bisa hidup dengan ini? Tak mungkin selamanya aku bisa hidup berdampingan dengan perasaan bersalah ini. Kau tahu lucunya apa, Rama? Tidak ada yang bisa kau lakukan. Terima saja. Sudah, terima saja. Hidupmu akan selalu penuh dengan dosa. Setiap manusia yang mengikuti bisikan setan tidak akan pernah berakhir dengan damai. Tidak. Aku harus mencari jalan keluar. Aku harus bisa menembus dosaku. Aku kan seharusnya bisa bahagia setelah ini. Mas, kamu kenapa? Kamu kelihatan stres banget akhir-akhir ini. Ada apa? Cerita sama aku, Mas. Justru sekarang aku sudah mulai bisa berdamai dengan keadaan. Kamu juga harus bisa seperti aku, Mas. Gak apa-apa kok Wati, aku cuma capek aja. Banyak kerjaan di kantor. Ditambah lagi aku harus berpura-pura bahagia di depan warga. Jangan khawatir ya. Kamu bisa cerita sama aku kalau ada apa-apa. Aku istrimu, aku ingin bantu kamu. Kamu udah bantu aku untuk tenang sebelumnya. Sekarang aku yang akan bantu kamu untuk bisa tenang. Iya Wati, aku cuma butuh waktu. Aku cuma butuh berpikir jernih. Kita hadapi ini bersama, Mas. Apapun masalahnya, kita hadapi bersama. Jangan dipendam sendiri. Sebaiknya kita harus berpikir gimana masa depan kita, Mas. Iya sayang, terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Aku selalu ada buat kamu, Mas. Jangan pernah lupa itu. Terima kasih Wati, kamu adalah sumber kekuatanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu. Mungkin hidupku akan hancur sehancur-hancurnya. Aku harus mengeluarkanmu dari sini. Aku gak bisa terus menyimpan rahasia ini. Ini terlalu berat. Ini menyiksa aku setiap hari. Rasanya aku terus dikejar-kejar oleh sesuatu yang besar yang tidak bisa membuat hidupku dengan tenang. Percuma saja, Rama. Sekalipun kau di penjara, kau tidak akan pernah hidup dengan tenang. Ini adalah hukumanmu. Kau harus menerima konsekuensinya. Kau harus terus hidup dengan ini selamanya.
Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana bisa aku menembus semua ini? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Hidupku sudah hancur. Mas Rama bangun mas. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Wati, aku nggak kuat lagi. Aku nggak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini. Mas Rama, Mas harus cerita sekarang. Apa yang Mas sembunyikan? Aku gak mau Mas Rama seperti ini terus. Ini harus berakhir sekarang juga. Maafkan aku, Wati. Aku melakukan sesuatu yang sangat buruk. Aku menghancurkan hidup kita. Akulah yang telah menghabisi Bu Rizka. Di malam itu, aku melakukan semuanya. Aku menguburnya di tengah hutan. Awalnya, kukira semuanya akan berakhir. Namun aku salah. Semuanya justru semakin memburuk. Aku tidak akan meninggalkanmu atas apa yang telah kamu lakukan, Mas. Kita akan berdoa, minta ampun pada Tuhan. Kita harus jujur. Kamu harus menanggung hukuman atas perbuatanmu. Setelah itu, kamu harus bertaubat. Terima kasih sudah mau tetap bersamaku. Pertama, kita harus panggil polisi untuk datang ke tempat Bu Rizka, di mana tempat aku kuburkan jasadnya. Lalu nanti di sana kita bisa mendoakan Bu Rizka. Setelah itu, aku siap menanggung semua perbuatanku. Maafkan aku Bu Rizka, aku harus melindungi istriku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harap kau bisa mengerti. Kini aku siap menerima konsekuensinya. Kita harus bertaubat, Mas. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni kita. Seburuk apapun dosa yang telah kita lakukan, Tuhan adalah Maha Pengampun. Dia pasti mengampuni kita. Iya sayang, kita akan memulai semuanya dari awal. Kalian akan selalu diikuti dosa ini. Kalian tidak akan pernah bisa lari dari apa yang telah kalian lakukan. Tidak, dosa kita akan diampuni. Ketika makhluknya tidak memaafkan kesalahan orang lain, maka Tuhan dengan segala kebaikannya akan mengampuni kami. Baik Pak Rama, Bapak harus segera pergi ke sel karena waktu Bapak sudah habis. Baik Bu Polisi, sayang, aku pergi dulu ya.